Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Latifatul Arifah, NIM 2019-12-013, kelas Pengauditan 1 4A. Saya akan menjelaskan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus ini saya kutip dari sebuah blog yang diboskan oleh Dr. Didi Kusmayadi SEMSIAK. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar AS, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Board of Director, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengundang unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron, Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. C. Sebagai besar staf akunting, Enron berasal dari KAP Andersen. Identifikasi dari masalah ini adalah bagaimana kasus Enron dilihat dari perspektif etika bisnis dan profesional akuntan beserta implikasinya. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal.
Pihak agen, dalam hal ini manajemen Enron, telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya, dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu, apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andersen dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis? Adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Dampak akibat kasus Enron dan KAP Andersen. Kasus ini memberikan dampak di Amerika bahkan di Indonesia. Dalam kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaruan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat. Antara lain, 1. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. 2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act harus mendapat persetujuan. 3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. 4. International Federation Accountants atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower. 5. AIPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. 6. John Whitehead dan Ira Milstein, ketua bersama Blue Ribbon Committee SEC, mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya Kongres menyusun undang-undang yang mengharuskan perusahaan go public melaksanakan dan melaporkan ketaatannya terhadap pedoman corporate governance. 7. SEC dan NYSE menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola risiko, dan mengembangkan operasi bisnis, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern. Simpulan, dari kasus tersebut bisa saya simpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar. Sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.